Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para ustadz, tuan guru, hadirin hadirat, semuanya seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Kita mulai kaji kita dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa yang kita bahas? Ada judul saya. Kita ulang-ulang kaji aja. Karena yang hadir ini semuanya yang ngaji. Jadi kita ulang-ulang kaji. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu, dan beramallah, dan katakanlah, kul, beramallah kalian, fasayarallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Muhammad, katakan pada mereka, beramallah kalian. Allah, Rasul, dan orang mukmin melihat amal kalian. Surat Taubah ayat 105. Beramallah kalian. Allah dan Rasulnya serta orang mukmin melihat amal kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah, kepada zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu diberitakannya kepada kalian apa yang sudah kalian kerjakan. Disinilah yang berat, Pak. Di sini yang berat. Beramallah kalian. Allah, Rasul, orang mukmin melihat amal kalian. Nanti diberitakan apa yang sudah kalian kerjakan. Surat apa? Surat Taubah ayat 105. Lalu Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Beliau mengambil hadis dari Anas bin Malik
Rasulullah bersabda berkaitan dengan surat Taubah ayat 105 ini. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau mengambil hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat." Sesungguhnya semua amal kalian itu ditunjukkan kepada semua kerabat dan keluarga kalian yang sudah mati. Fa in kana khairan, kalaulah amal kalian itu baik, maka senanglah yang sudah mati. Kalau tak baik, tidak usah dibahas lagi. Nah, inilah pembahasan kita pagi ini. Sesungguhnya amal kalian ditunjukkan kepada keluarga kalian yang sudah mati. Istri saya hormat kali sama saya. Sayang kali dia sama saya. Kenapa? Karena di mata dia, amal saya ini nggak ada yang jelek. Dan yang selalu saya tunjukkan yang baik-baik. Yang jelek-jelek mana saya tunjukkan. Sehingga di mata dia, saya yang paling baik. Meninggal dia. Begitu meninggal, Allah tunjukkan semua amal saya. Baik yang baik maupun yang buruk. Allah tunjukkan amal saya. Disitulah dia baru tahu. Begininya rupanya suamiku. Disitulah dia baru tahu. Begitunya rupanya. Yang selama ini kuanggap baik. Bapak-bapak enggak melihat amal saya yang jelek. Karena saya sembunyikan. Yang baik-baik saya tunjukkan. Kalau bapak pengen tahu, pengen tahu nggak? Ya kalau pengen tahu, mati dulu. Nanti Allah tunjukkan. Semua amal saya itu, Allah tunjukkan. Oh begitunya. Oh begitunya. Nah, kita berhenti di hadis ini. Baru masuk dia pembahasan. Ya, simak baik-baik. Nabi tadi bilang apa? Amal kalian ditunjukkan kepada kerabat dan keluarga kalian yang sudah mati. Itu kan? Itu intinya. Si Udin mati. Anaknya 7. Yang mati siapa? Masih Udin, ya udah kita tukar. Leman mati. Nah, ini Leman yang mati, kita tukar. Masih Udin aja gitu. Leman mati. Anaknya 7. Dia beradik abang 9. Berapa jumlahnya sama anaknya? Tapi udah mati yang Leman. Berarti kan tinggal 8. Ini ngaji pagi ini ngantuk-ngantuk ini. Nah, Leman mati. Anaknya 7. Dia berabang adik 9. Meninggal dia berarti tinggal 8. 8 tambah 7 berapa? 15. Nah, sepupunya 30. Udah berapa? 45. Nah, kaum kerabatnya limpul. Berapa? 95.
95 lah ngumpul di rumah Leman. Datang saya 96. Ya, ini pas-pas aja ngitungnya. Berarti 96 orang di rumah Leman. Yang meninggal siapa? Leman. Datang saya tengok anaknya 7 orang. Yang satu main Facebook, yang satu WA, yang satu TikTok, macam-macam lah. 7-7-nya modelnya sama. Si Udin ini tadi, FC Leman dalam kubur ini tadi gimana? Pakai hadis yang tadi. Pakai hadis yang tadi. Amal kalian ditunjukkan kepada yang sudah mati. Dari kalau baik dia terhibur, kalau tidak dia sedih, kan gitu. Kira-kira yang dia dapatkan dari 7 anaknya nih tadi, si Leman yang udah meninggal nih tadi dapat apa dia? 7 anaknya mengantarkan dia 7 kesedih. Nah, satu. Setengoklah abang adiknya yang 8 tadi. Satu merek juga orang nih. Merek Kosram semua. Ya. Berarti 15 orang menyumbangkan kesedihan untuk si yang dekat aja kayak gitu, apalagi yang agak aja. Pergi saya tengok 30 sepupunya. Ya, kan agak jauh. Kira-kira makin bagus apa makin parah? Ya makin parah. Anaknya aja kayak gitu, apalagi sepupunya. Abang adik kayak gitu, apalagi sepupunya. 30 tambah 15. Sebegitulah sumbangan untuk sile. Dah, saya tengok yang jauh lagi, kaum kerabat yang lain, yang 50. Makin parah. Pertanyaannya, apalah untungnya buat si Leman bagi yang 95 orang tadi? Apa untungnya? Tadi malam meninggal ayahku. Wah, ini orang datang. Rupanya keluarga Leman, sepupu Leman, kaum kerabat Leman modelnya. Kira-kira terhibur nggak yang meninggal? Enggak. Ini masalah. Saya datang baca hadis tadi. Atau nggak usah saya lah. Bapak datang baca hadis tadi. Apa hadis? Baca hadis. Hadis? Ya kalau nggak hafal hadis tadi, itu aja lah. Kan lebih enak nyambung. Baca hadis tadi. Sesungguhnya amal kalian ditunjukkan kepada yang sudah mati. Kalau baik terhibur, kalau tidak sedih. Bapak datang ke keluarga Leman yang jumlahnya 95 orang. Baca hadis tadi. Apa yang Bapak buat berdasarkan hadis tadi? Apa yang mau dibikin? Berdasarkan hadis tadi. Apa? Pakai hadis tadi. Ini jangan bilang hadis. Ya pakai hadis tadi apa yang bikin? Maka saya bacalah Yasin. Jika amal baik terhibur, maka saya baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Ikut anaknya satu. Berapa kami baca Yasin? Ikut abangnya satu, adiknya satu. Berapa? 4. Ikut sepupunya 5. Berapa? 9. Ya. Ikut kaum kerabatnya 10. 19. Dari 96 orang yang ada di situ, hanya 19 yang membuat terhibur. Selebihnya sedih.
Saya udah cocok nggak dengan hadis yang tadi? Pakai hadis yang tadi udah cocok nggak? Karena kan kalau baik terhibur, kalau jelek sedih. Saya baca Yasin, ikut anaknya, ikut keluarganya, ikut sepupunya. Maka 19 orang kami baca Yasin. Di saat orang sibuk dengan dunianya, kami berbuat baik. Udah cocok nggak dengan hadis tadi? Belum. Belum. Nah, saya pegang mic untuk nyocokkan sama hadis tadi. Saya pegang mic untuk nyocokkan sama hadis. Yang main WA kaget. Saya tambah sekali lagi. Masukkannya HP ke kantong. Nak, ayahmu dah meninggal ya. Ayahmu dah meninggal. Nabi bilang, amal kalian ditunjukkan kepada yang sudah meninggal. Kalau baik, dia terhibur. Kalau jelek, dia sedih. Saya bilang sama abang adiknya, Bang, adik, kak, saudaramu dah meninggal ya. Nabi bilang, kalau amal kalian baik, dia terhibur. Kalau tidak, dia sedih. Tiba-tiba ada keluarga kaum kerabatnya yang lain lagi. Karena saya tengok ini tadi agak teler-teler, saya bilang, setan. Saya bilang, itu keluargamu sudah meninggal ya. Kalau amal kalian baik, dia terhibur. Kalau tidak, dia Nah, ini langkah menyesuaikan dengan hadis tadi. Nah, akhirnya apa saya buat? Karena hadis tadi bilang begitu. Kalau saya baca Yasin sendiri, yang ikut cuma 19. Maka saya komandoi. Begitu saya komandoi, 7 anaknya ikut, 8 abang adiknya ikut, 30 sepupunya ikut, 50 kaum kerabatnya ikut, 96-nya ikut. Saya komando. Datang orang, ngapain baca bersama? Ngapain dikomandoi? Kalau enggak aku komandoi, cuma 19 orang. Tuh tengok dikomandoi, bid'ah. Pala tuh. Kalau tak ku komandoi, tak ada yang ikut. Ayo kita baca bersama. Yasin. 96 orang bulat suaranya. Terhibur nggak sudah? Nah, jelas sampai di sini. Ini ngaji nggak lama-lama ini. Iya. Paham? Saya aja belum paham kan ini. Jadi nanti kalau ada wirid, jangan mulut ditutup. Ini enggak, wirid mulut tutup. Keluar lontong baru buka. Dah. Ada Sudin. Kaleman udah. Udin ini tadi tinggal di komplek kafir. Tak ada yang muslim kecuali dia. Komplek kafir ini tadi di desa kafir. Tak ada yang muslim di desa itu kecuali di desa kafir ini di kecamatan kafir. Kemana nih? Nggak ada yang kafir di muslim di kecamatan itu kecuali si Udin itu tadi.
Kira-kira agama bagaimanalah di diri si Udin tadi? Yang tinggal di komplek kafir, desa kafir, kecamatan, macam mana agama di dirinya? Iya. Kita aja di desa muslim, kecamatan muslim, agama parah, apalagi saya tanya, Din, kau ibadah? Bang, abang kan tahu, cuma aku yang Islam di kampung tuh. Nah, nggak ada yang nuntun aku, nonton banyak, nuntun tak ada. Jadi kau nggak semayang? Ya kalau semayang ada sih, jangan bilang aku nggak semayang, gini-gini aku semayang aku nggak munafik. Oh, hebat juga dia. Aku semayangnya aku. Cuman ya Idul Fitri lah. Ini si Udin ini Islam apa enggak? Islam. Jangan kita bilang kafir. Ingat ya, jangan gampang mengkafirkan orang. Berarti si Udin ini Islam. Jadi hari-harimu itu apa aja? Ya apa lagi, Bang? Daerah kami sana banyak tua. Ya itulah aku minum tiap hari. Alhamdulillah agak segar badan. Pakai alhamdulillah juga mungkin. Karena minumnya tadi pakai baca bis. Kita aja minum air putih banyak nggak baca bismillah. Udin tadi tua di tenggaknya pakai baca bis. Itu urusan dia lah, bukan urusan saya. Nah, di mana Udin tadi tinggal? Di lingkungan kafir, di daerah kafir, negeri kafir. Siapa itu? Ada kiai. Kita berhenti cerita Udin dulu. Kiai ini tadi hafiz Quran. Hafal hadis 30.000 hadis. Letak-letaknya itu tahu kali dia. Adi Hidayat aja tergeleng kepala dia nengoknya. Paten aku masih paten dia lagi rupanya. Siapa? Kiai. Berangkatlah Kiai tadi dari pondoknya, meninggalkan kampungnya, berjalan-jalan, masuklah ke wilayah Udin. Kiai ini tadi hafiz Quran, hafal hadis, naik haji udah 6 kali, umroh punya travel, ya bolak bah. Duha tahajud nggak pernah tinggal. Begitulah. Berjalan-jalan meninggal di depan rumah Udin. Ya. Meninggal di depan rumah. Pertanyaannya adalah, wajibkah si Udin tadi menyolat mayitkan kiai ini tadi? Coba jawab dulu. Wajib nggak? Apa yang diharapkan dari lidah Udin yang tiap hari minum tua? Lalu sholat mayit, takbirnya yang ketiga, Allahumma ufir lahu. Ya Allah ampunkan dia, kan gitu kata si Udin. Apa yang mau diharapkan dari lidah Udin yang nggak ibadah, cuman minum tua rajinnya? Apa yang mau diharapkan? Pertanyaannya, wajib nggak Udin menyolat mayitnya? Apa yang mau diharapkan? Jawab. Harap tak harap, butuh tak butuh, perlu tak perlu, bukan urusan. Agamamu memerintahkan engkau untuk menyolat mayitkan dia, walaupun dia kiai hebat, hafiz Quran, hafiz hadis, masih dibutuhkan dari lidahmu satu kata, Allahumma ufir lahu, ya Allah ampunkan dia. Kalau tidak, si Udin berdosa. Karena agama mewajibkan. Ini menunjukkan bahwa sehebat apapun kita masih butuh orang lah. Jelas? Jangan sok kita. Itu yang kiai tadi pun masih butuh. Yang Udin itu tadi masih dibutuh. Makanya kalau ada lah, kadang-kadang dalam wirid ini, orang yang campur-campur nggak ibadah, ikut ngaminkan, kita yang jangan sok, kau tua, dibutuhkan.
Jelas? Kalau udah jelas, tutuplah. Minumlah saya dulu. Sambil berpikir juga lah. Kurang apa sih ibadahnya Kiai? Secara Islam mudahnya diamalkannya semua. Kurang apa sih? Ini menunjukkan bahwa kita ini, sehebat-hebat kita menjaga diri, kita punya satu titik yang orang lain harus masuk ke dalamnya. Udah meninggal Kiai tadi? Meninggal. Uden pun suntuk kali dari kampung. Masih tua aja aku tengok tiap hari ini. Pergilah dia dari kampungnya ini tadi. Berjalan. Semua dijalaninya. Terakhir masuk kampung Muslim Desa Taat. Kampung Muslim Desa. Di mana itu? Ada nggak? Anggap aja lah ada. Nah, kampung Muslim Desa. Meninggal pula Udin tadi di Desa Taat. Yang mana masyarakatnya taat semua. Begitu meninggal, cek KTP-nya. Muslim. Alamatnya ada yang tahu. Wah, ini desa paling parah ini. Ini gini. Setahuku nggak ada yang Islam. Ada benar ditanya Islam itu cuma satu orang. Berarti dialah ini. Nah, aku dengar ceritanya dia parah kali memang hidupnya itu. Masih tua aja kerjanya. Dia meninggal, tengok nih. Nah, jadi gimana? Ada yang orang punya usul. Kalau begitu ceritanya, Udin tadi nggak ibadah, kerjanya minum tua, tinggalnya juga di kampung kafir, desa bejat. Begitulah. Ini umpama supaya bikin banding. Nah, udah tinggal di sini. Apa kata yang punya usul tadi? Udahlah, Bang, Pak Ustadz, nggak usah kita sholatkan mayat ini. Karena tujuan sholat mayat ini kan untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Model dia ini apa mungkin bisa diselamatkan lagi? Udah parah kali dia ini. Pertanyaannya, disolatkan apa nggak si Udin itu? Apa yang mau diselamatkan? Dirinya sudah bojat, semayang tidak, maksiat aja kerjanya. Apa yang mau diselamatkan? Selamat tak selamat, mau tak mau, suka tak suka, setuju tak setuju. Yang namanya Islam, yang namanya mukmin tetap didoakan. Ini menunjukkan bahwa sebetapapun parahnya kita, agama mengharapkan kita supaya jadi isi surga. Nah, disinilah Al-Quran surat Muhammad ayat 19 mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti puncaknya pertama kali awalnya zikir dulu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li zanbika. Kau mintakan ampunan li zanbika untuk dosamu. Walil mu'minin dan dosa orang Allah nggak bilang untuk dosamu dan dosa orang muslim, enggak. Karena rukun Islam nampak, rukun iman tersembunyi. Kalau orang mengaku Islam tapi tak nampak dia zahirnya, jangan yang di dalam kita hakimi, kita bilang dia kafir. Dah jelas sampai di sini. Tapi Ustaz, bukankah Islam itu harus kafah? Jelas ya? Bukankah Islam itu harus kafah? Berarti Udin ini tidak kafah. Berarti kafir.
Itu cocoknya apa ini? Pegang kepalanya, cukur rambutnya, tempeleng dia kanan kiri 99 kali, goncang-goncang masukkan ke paret. Ya. Ada orang kafir pemegang Injil. Orang kafir pemegang Injil. Orang apa? Pemegang masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, wajib nggak ninggalkan Injil? Wajib. Yang dipegangnya apa? Quran. Ternyata Injil nggak dibuangnya, Quran juga dipakainya. Berarti ada dua tuntunan. Bacanya ayat Quran, tengoknya cocok, angguknya iya. Bacanya ayat yang lain lagi, cocok, angguknya iya. Bacanya lagi yang lain, cocok, angguknya iya. Bacanya yang lain kurang cocok, tengoknya kemari. Nah, turun ayat, masuk Islam, kafah. Jangan pakai yang ini. Harus pakai Quran. Den, kau memang jarang sembahyang? Iya. Kitabmu apa sebenarnya? Ya Quran lah, Pak. Bisa baca? Memang enggak. Enggak. Injil, ya itu kan bukan kitab kita. Taurat Zabur bukan kitab kita. Jadi kitab apa? Ya Quran. Berarti si Udin sudah Islam kaf. Karena Quran pegangannya. Perintah dalam Quran belum tentu diamalkan Udin. Maka ketika Udin tak mengamalkannya, disebut dia maksiat. Bukan kafir. Nah, larangan Quran tidak semua ditinggalkannya. Disebut dia maksiat. Karena kalau dikatakan kafah harus tak ada berdosa, pencetus komunitas Islam kafah pun banyak dosa. Hati-hati itu. Bagaimana pemerintah kita sekarang ini? Mereka semua memegang Quran, cuman tidak semuanya ngamalkannya, berarti maksiat. Bukan kalau nggak lengkap kafir, nggak kena betul-betul belum masuk Islam. Dulu ada orang yang model gitu, datang ke tempat pengajian kami di Sebatu Gingging, yang model gitulah modelnya. Datang, saya panggil suruh berdiri, guru besarnya malahan. Tidak, saya udah meninggal, saya udah. Tapi ini menceritakannya aja. Guru besarnya datang ke markas. Saya suruh dia, ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Datang dia bawa kamera lagi. 8 orang datang bawa kamera. Dia ngajak dialog ke markas saya. Gitu. Saya tak bisa. Jangan gampang mengkafirkan. Nah. Makanya ketika dia mengatakan di sininya, iya, sembahyang wajib nggak? Dia wajib lah. Wajib, maksud wajib ya kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sembahyang enggak, tapi wajib. Berarti di sininya nerima, di perbuatannya tidak dilaksanakan, disebut Quran bilang, mintalah ampunan untuk dosamu dan dosa orang mukmin. Mukmin itu di sini apa di luar? Di sini. Tapi kalau sempat ayat Quran mengatakan mintakan ampunan untuk dosamu dan dosa orang muslim, ini si Udin ini nggak perlu disolat mainkan. Tapi ayatnya mau sehebat apapun kiai, tetap dia wajib disolat. Nah, separah apapun si Udin, tetap wajib disolat. Nah,
Baru rumus kira-kira. Apa mungkin sholat mayit ini tadi mempengaruhi sudin yang udah parah dosanya? Mungkin nggak? Tak mungkin syariat menyuruh, tapi nggak berguna. Kapan disuruh sembahyang mayit kanudin? Sebelum dikubur. Kenapa sebelum dikubur disuruh sembahyang mayit? Kalau nanti aja udah kita buru-buru kuburkan dulu, nanti baru sembahyang mayit, gitu boleh nggak? Kenapa? Karena ada azab kubur. Maka sebelum dikubur disembayangkan. Kenapa? Karena ada azab. Ini menunjukkan kita butuh orang lain. Sebelum masuk kubur disolatkan. Berapa yang nyemayangkannya? Ya kalau satu syafaatnya satu, kalau 10 syafaatnya 10, kalau 100 syafaatnya ya 100. Begitulah istilahnya. Makin banyak yang nyemayangkannya, makin besar kemungkinan syafaat itu. Bapak kalau mati nanti, yang melayat 500, yang semayang 6 orang. Atau yang nyemayangnya 40, yang nyemayangnya 40. Mana yang Bapak suka? Hah? Yang melayat 200, yang nyemayang 16. Nah, yang datang 40, yang melayat 40, 40-nya nyemayangkannya, milih yang mana? Kira-kira apa gunanya Bapak datang kemarin itu? Datang kemarin itu setor muka ke ketua STM supaya dianggap aktif, kan gitu kan? Iya. Malas aku datang gini-gini. Datanglah bang, kata istrinya, datanglah, tunjukkan muka itu kepada ketua, gitu kan? Biar ditengoknya nanti ada. Wallahu alam. Ini ajalah kaji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.